Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-26 dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan 43, dilanjutkan ayat 45 dan 47 sampai dengan 48. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Injil yang kita dengar hari ini memberikan kita wawasan yang kaya tentang dua hal yang sama sekali terpisah. Karena bagian Markus ini merupakan kumpulan perkataan tentang pemuritan. Kisah kecil pertama memberitahu kita bahwa kita harus menerima kebaikan dimanapun kita dapat menemukannya, tidak hanya dalam kelompok kita sendiri, dan dimanapun kita mengharapkannya. Itu adalah pelajaran yang sama yang muncul dalam bacaan yang pertama. Roh Allah bekerja tidak hanya dalam umat Katolik, tidak hanya dalam umat Kristen, tidak hanya dalam umat beriman yang eksplisit, seperti yang diajarkan dengan sangat kuat oleh Vatikan II. Roh Kudus bekerja bahkan dalam mereka yang mencari kerajaan melalui tanda dan simbol. Mereka dapat menjadi orang-orang yang cerdas dan orang-orang Kristen yang lebih baik daripada mereka yang duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, yang merasa aman dalam pernyataan singkat bahwa mereka adalah anggota gereja. Yang kedua, ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih, Injil memberikan beberapa perkataan yang mengerikan tentang skandal. Kata yang diterjemahkan demikian tidak berarti cerita tentang orang jahat atau perbuatan jahat, tetapi perangkap dalam diri kita sendiri, keinginan yang tidak teratur yang menuntun kita ke dalam kejahatan. Ucapan Yesus di sini harus ditanggapi dengan sangat serius, tetapi mungkin tidak secara harafiah sampai pada taraf melukai diri sendiri. Peringatan Yesus tentang memberi skandalon kepada orang sederhana dalam jemaat mempunyai arti aktual bagi gereja sekarang. Nampaknya cukup banyak orang kehilangan iman karena suasana di paroki atau gereja, terutama karena ketegangan yang terasa tidak sesuai dengan semangat Injil. Itu tidak berarti bahwa ketegangan sendiri tidak boleh ada. Ketegangan perlu untuk mendorong orang Kristen supaya imannya berkembang. Kristus sendiri sebagai skandalon yang terbesar selalu menimbulkan ketegangan. Tetapi kalau ketegangan dalam paroki, kehilangan perspektif cinta kasih dan perhatian bagi yang lain, itu tidak akan memperkembangkan apa-apa, tetapi malahan mematikan semangat iman para anggotanya, lebih-lebih orang sederhana dan lemah. Dalam jemaat Korintus dan Roma ada pertengkaran tentang daging persembahan dan tentang peraturan makanan. Tapi Paulus memberi kebebasan besar dibarengi dengan peringatan supaya hati nurani orang beriman yang lemah tidak dirisaukan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau sabda terakhir tentang tangan dan mata yang dapat menjadi sandungan bagi kita dipilih sebagai pokok khotbah, sebaiknya pengundungan dan api neraka tidak dilukiskan secara hebat dan panjang. Karena demikian, sabda itu kehilangan arti bagi banyak pendengar. Pokok perkataan yang hidup ini ialah pertanyaan, betapa bulat hati seseorang yang dalam imannya. Sejauh mana ia mau lepas dari segala kompromi
Apakah ia bersedia mengorbankan hal-hal yang sangat dikasihi dan dihargai? Kalau itu diperlukan untuk dapat hidup sebagai orang Kristen sungguh-sungguh. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Amin.